Iya, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mengejar hikmat dalam hidup ini? Karena hikmat akan membebaskan hidup kita dari jerat dan malapetaka. Orang yang hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan akan mengalami rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal 20, Saudara, ayat yang pertama ya. Amsal 20 ayat yang pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Artinya apa saudara? Orang itu kalau terhuyung-huyung mabuk karena anggur, akhirnya dicemooh orang. Ya, itu namanya orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, jadi saudara, apalagi yang wanita, jangan mau menikah dengan pemabuk. Mengendalikan minumannya aja dia nggak bisa, apalagi mengendalikan rumah tangga atau ya hidupnya. Jadi di sini dikatakan anggur itu pencemooh. Ya, kalau anggur itu dipergunakan atau diminum seperlunya baik bagi kesehatan. Tapi kalau sudah berlebihan sebenarnya semua kembali pada penguasaan diri. Ya, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Ya, orang itu kalau sudah terpengaruh dengan minuman keras lalu bikin keributan. Di mana-mana orang mabuk itu selalu bikin keributan, saudara ya. Dan di sini dikatakan tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya. Apalagi gara-gara anggur ya, minuman keras saudara terhuyung-huyung ya, mabok saudara, itu tidak bijak. Makanya para wanita jangan sekali-sekali mau pacaran dengan pria yang masih mabok atau masih dikuasai oleh apapun ya. Termasuk rokok, berarti dia tidak bisa mengendalikan diri. Ayat 2 berkata, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda, ya. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Saudara, kita tahu raja itu punya power, punya kekuasaan. Jadi jangan coba-coba membangkitkan amarah orang yang punya kekuasaan. Ya, kenapa saudara? Karena engkau akan membahayakan dirimu saudara ya. Siapa membangkitkan marahnya akan membahayakan dirimu sendiri. Jadi jangan membangkitkan amarah raja atau apalagi amarahnya Tuhan, karena kita terus hidup di dalam dosa ya. Mari kita belajar untuk hidup dengan bijaksana. Hormati orang-orang yang perlu dihormati. Ya, jangan membangkitkan marah siapapun, bukan cuma raja. Ya, bahkan kalau ada orang datang yang mengumpan kita untuk marah, saudara, hari-hari ini mari kita tutup telinga, tutup hati untuk perkataan-perkataan yang bisa membuat kita marah. Ya, kalau ada orang datang mempengaruhi kita, kamu dengar nggak? Saya dengar dari si ini kamu diceritain gini-gini. Berusahalah untuk ya udahlah ya, kita ini menciptakan damai sejahtera aja. Jangan menjadi orang pembawa marah, apalagi membuat marah orang lain ya. Kenapa saudara? Karena pada akhirnya kita sendiri juga yang akan terjerumus di dalam ya pertikaian atau konflik yang tidak akan pernah berhenti. Mari menjadi orang yang bijaksana dan semakin bijaksana di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, barusan saya bilang tadi di atas, Alkitab berkata, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, ya. Saudara, dalam hidup ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan membawa konflik dalam hidup kita. Tetapi terhormatlah ketika kita berusaha menutupi ya segala sesuatu dan tidak terlibat di dalam perbantahan. Ya, saya sekarang juga banyak belajar. Kalau ada orang datang yang akan membawa konflik, karena orang itu semua dalam hidup kita punya kepentingan loh ya. Makanya saya berulang-ulang kali kasih tahu. Misalnya contoh, orang datang membawa konflik bikin kita marah. Bu, saya dengar cerita tentang ibu loh. Ibu mau dengar nggak? Ya, yang cerita si Anu. Nggak, saya tidak mau mendengar ya. Ya, ibu nggak mau, ini dia gini-gini loh jatuh. Nggak apa-apa. Dia mau menjatuhkan saya, dia mau melakukan apa kepada saya, biar dia berurusan dengan Tuhan. Yang penting saya hati dalam damai sejahtera. Saudara, kalau kita ini menjadi orang-orang yang mencintai damai, membawa damai, kita juga kok yang akan berbahagia. Sebaliknya, ya, kalau engkau itu membiarkan amarahmu meledak, Alkitab bilang ke orang bodoh. Ya, orang bodoh itu bukan orang yang gak sekolah. Sekali lagi, orang yang tidak mau melakukan firman, tidak hidup di dalam hikmat Tuhan, menjadi orang yang bodoh. Ya,
Di sini dikatakan terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya baru dipancing orang satu dua kata, kamu tahu nggak sih dia itu gini-gini. Iya, masa gitu? Waduh saudara, ya tidak akan pernah selesai. Lalu kita konfirmasi ke sana, konfirmasi ke sini. Yang ada nama kita tambah jelek saudara ya. Biarkan orang mau bercerita apa, orang mau ngomong apa ya. Ada yang datang kepada saya dengar bu ada yang cerita tentang masa lalu ibu. Kenapa? Ya katanya iya memang masa lalu saya itu udah kotor ya. Kita ini siapa sih yang bersih di hadapan Tuhan? Gak ada. Ya kita semua kotor di hadapan Tuhan. Jadi biarkanlah. Ya kenapa saudara? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Ya tetapi bodohlah orang yang membiarkan amarahnya meledak. Jangan mau. Sesuatu yang mahal hari-hari ini adalah damai sejahtera. Dan setan itu berusaha mencabut damai sejahtera kita dengan ada begitu banyak masalah yang akan dia kirim datang dalam hidup kita. Entah omongan orang, entah apapun. Tapi ingatlah saudara, firman ini berkata, ya terhormat orang yang menjauhi perbantahan, tapi bodoh yang membiarkan amarahnya meledak. Jadi kita mau jadi orang terhormat atau bodoh? Pilihlah sendiri saudara ya. Ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya saudara, pada musim dingin dikatakan di sana si pemalas tidak membajak ya. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak ada apa-apa. Ya orang pemalas itu ya tidak bisa mengerti kapan harus menuai, kapan harus menanam, saudara ya. Pokoknya maunya tidur, rebahan terus ya, tetapi pengen dapat uang banyak. Seringkali ada orang-orang kayak begini kita temuin dalam hidup kita ya. Maunya santai, maunya hidup tidur terus, tapi pengen diberkati ya. Gak bisa. Alkitab berkata aja kalau kamu gak mau kerja ya jangan makan ya. Jangan beri dia makan. Karena itu mari kita saudara menjadi orang yang terus mau berkata, Tuhan apa yang kau mau, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian untuk memberkati hidup kita. Ayat yang kelima, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya ya. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, kata firman Tuhan. Air dalam itu gak bisa kelihatan. Ya bahkan kita kalau datang ke satu sungai atau laut, kita kan gak tahu berapa dalamnya air itu. Ya, tetapi di sini dikatakan saudara, orang yang pandai, orang yang berhikmat. Pandai di sini ingat bukan pandai secara otak ya, dia memperoleh nilai yang tinggi di sekolah. Kepandaian di hadapan Tuhan itu berbicara tentang orang yang memiliki hikmat Tuhan, yaitu dia hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan ya. Di sini dikatakan tetapi orang yang berhikmat, orang yang pandai ya, tahu menimbanya. Kita ini tahu apa yang baik, apa yang enggak di dalam hati. Ya kalau orang pandai, orang berhikmat, orang bijaksana itu tahu. Dia gak mau hatinya tercemar. Dia gak mau hatinya penuh iring. Biar dia gak mau tahu ada rancangan-rancangan yang ya apapun saudara. Tuhan tuh melihat hati kita. Jangan melakukan sesuatu dengan maksud hati ya sedikit aja kita mau bikin orang jengkel atau kita mau bikin itu sudah berdosa. Ya orang yang berhikmat, orang yang pandai, yang memiliki hikmat Tuhan tahu menimbanya. Artinya apa menimbanya? Memilih apa rancangan di hati yang benar dengan yang tidak. Lakukanlah terus kebenaran supaya hidup kita ini berkenan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri bijak hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang ngaku-ngaku bahwa dia itu bijak hati, ya hidupnya itu bijaksana. Tetapi orang yang setia melakukan kebenaran, setia hidup dalam firman Tuhan, setia berdoa, setia ya bahkan sampai hari ini saya belajar tetap setia saudara. Ya untuk ada tayangan hikmat sekalipun sekarang dengan kesibukan yang begitu luar biasa karena semua jadwal offline sudah mulai jalan, saya tetap berusaha untuk bisa membagi waktu. Ya saya mau setia dalam pelayanan ini. Di acara Mesbah Doa setiap malam saya tidak pernah absen. Kenapa? Saya mau menjadi orang yang setia didapati oleh Tuhan. Demikian juga saudara. Jangan pernah berhenti untuk terus mengejar hikmat Tuhan. Jadilah orang yang setia saudara ya. Ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya.
Iya, saudara, orang yang benar, yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Makanya tidak pernah rugi menjadi orang benar. Kenapa, saudara? Karena orang benar itu keturunannya berbahagia, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena orang benar itu hidup melakukan firman. Warisan yang dia berikan bagi keturunannya adalah firman, kebenaran, dan hikmat. Dan karena itu orang yang hidup benar dalam firman Tuhan, pasti anak cucunya juga ikut berbahagia. Kenapa? Karena perbuatannya mengikuti mereka. Ayat yang 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ya, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ya, namanya juga raja, dia pasti punya hikmat, makanya dia dipilih jadi raja. Jadi raja itu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ya, dia diberikan, tapi sekarang banyak, ya sayangnya banyak orang yang diberikan karunia menjadi pemimpin tapi nggak bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita berdoa, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap memiliki hikmat Tuhan. Ayat 9, ya, siapakah dapat berkata, ya, ayat yang ke-9, siapakah dapat berkata, iya, siapakah dapat berkata, membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku, ya. Siapa yang dapat berkata begitu, saudara, ya. Firman Tuhan berkata hari ini, ya, tidak ada seorang pun yang bisa sombong. Ya, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sombong berkata demikian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang selalu menilai hati kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu Tuhan yang menilai hati kita. Jadi jangan sombong, ya. Kita ini bagian kita hanyalah berdoa, berusaha, tapi Tuhanlah yang memampukan setiap kita, ya. Ayat yang ke-10, 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, timbangan manusia itu selalu pasti ada salahnya, saudara. Ya, yang namanya manusia itu membuat timbangan itu pasti ada salahnya, ya. Dan tidak seorang pun yang bisa menimbang dan menakar dengan adil seperti Tuhan melihat. Karena itu di sini dikatakan 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, kita mau berdoa supaya hidup kita ini penuh dengan pertimbangan yang benar dan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita. Ya, bahkan apapun, ya, di dalam menjalani hidup ini kita boleh terluput dari dosa, dari segala pencobaan, dari itu semua hanya karena Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memegahkan diri bahwa semua yang kita dapat atau semua yang kita lakukan semua karena kita, ya. Ayat yang ke-11 berkata, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Bahkan dari masa anak-anak itu kita sudah dapat menilai anak ini baik atau tidak, anak ini jujur atau tidak. Dari sejak dia kecil kita sudah bisa menilai, ya. Karena itu saudara, mari hari-hari ini saya percaya hanya orang-orang yang tetap hidup dalam perkenanan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan, yang akan mendapatkan banyak hal. Berkat, perkenanan Tuhan, bahkan kebahagiaan. Kenapa kita terus mencari hikmat dalam hidup kita? Karena itulah kebahagiaan kita manusia, ya. Bukan untuk Tuhan tapi untuk kita. Kalau kita ini taat pada firman, kitalah yang beruntung. Kalau kita ini tidak taat pada firman, kitalah yang rugi. Karena itu kita mau terus berdoa supaya kita melakukan segala sesuatu, karena kita mendasari hidup kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya kitalah yang akan menuai segala kebaikan dari hasil perbuatan kita. Mari saudara, kita percaya Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita rindukan. Karena itu saya percaya setiap kita yang terus mencari hikmat tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Bahkan senantiasa Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terus ada dan setia
untuk mengejar hikmat Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami pemahaman dan kekuatan baru. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Tuhan, dan biarlah Bapa Engkau membawa mereka dalam pemahaman demi pemahaman yang baru. Kami semakin mengerti bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara dalam Engkau. Hikmat-Mu yang menuntun kami dan meluputkan kami dari banyak malapetaka di hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan tetaplah setia, tetaplah mengejar apa yang baik dan berkenan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat dan hiduplah di dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan